Halo pengamat 13, hari ini kita bakal masuk ke sebuah cerita yang kalau kalian dengar pasti bakal mikir, hah, ini kan kayak yang sering terjadi di sekitar kita. Tenang, kita nggak bahas politik negara tertentu, kita bahas pola, bukan orang, dan kita ceritain lewat perjalanan seorang manusia biasa. Ya, sebut saja si A lah ya, seorang pegawai negeri di sebuah negara fiktif yang super ketat. Negara ini bukan cuma ngatur hidup orang, tapi ngatur cara orang mikir. Dan kisah si A bakal bikin kita bertanya, apa hidup kita benar-benar milik kita? Oke, tarik nafas dulu, kita mulai pelan-pelan. Bayangin aja dulu, negara yang selalu pasang kamera di mana-mana. Bukan cuma buat keamanan, tapi buat ngecek siapa yang ngomong apa, siapa yang deketin siapa, siapa yang mukanya kelihatan sedih, siapa yang kelihatan terlalu bahagia. Negara ini punya aturan, semua orang harus terlihat patuh. Tidak boleh punya pikiran yang beda dari pemerintah. Tidak boleh juga menyimpan sejarah lama. Tidak boleh juga ngomong sembarangan. Di sini ada semacam polisi khusus, bukan cuma nangkap kriminal. Tugas mereka menangkap orang yang punya pendapat beda. Dan semua ini dibungkus dengan jargon demi stabilitas, demi keamanan, demi masa depan bersama. Kedengaran familiar? Tenang, kita masih ngomong kisah fiktif. Iya, si A itu bukan tokoh utama yang keren. Dia bukan aktivis, bukan juga jagoan. Dia cuma orang biasa yang kerjanya tiap hari mengedit berita, dokumen, arsip lama, supaya semua sesuai dengan narasinya pemerintah. Misalnya, dulu negara bilang, kita selalu damai, padahal pernah ada konflik besar. Tugasnya si A, hapus bukti konfliknya. Lalu, dulu pemerintah pernah salah prediksi ekonomi. Terus tugas si A, bikin seolah prediksinya selalu tepat. Terus kalau ada orang yang penting, tadinya musuhan sama negara dan tiba-tiba jadi kawan, tugasnya si A, hapus jejak permusuhan itu. Si A tuh capek sebenarnya, bukan karena banyak kerjaan, tapi karena nurani kecilnya bilang, ini kayaknya nggak bener deh. Tapi apa daya, dia hidup di dalam sistem, dan sistem jauh lebih kuat dari individunya. Dalam hidupnya, si A sering merasa ada yang aneh. Kadang dia ingat sesuatu, tapi catatan resmi bilang berbeda. Kadang dia merasa publik dibodohin, tapi gak ada yang berani nanya. Dia lihat teman-temannya tiba-tiba hilang tanpa penjelasan. Orang-orang di kota bahkan terbiasa menurunkan suara ketika ngomong. Bukan karena ada polisi di belakang mereka, tapi karena ketakutan sudah masuk sampai ke tulang mereka gitu loh. Bayangin dulu aja kamu hidup di tempat di mana kamu harus nyensor dirimu sendiri. Nah, itulah hidup si A. Jadi suatu hari si A bertemu seseorang, ya sebut aja si B lah ya. Si B ini beda, berani senyum, berani ngobrol, tema tabu pelan-pelan, dan punya cara melihat dunia yang lebih hangat. Mereka mulai ngobrol diam-diam. Si B bilang, kamu ngerasa gak sih dunia kita ini agak aneh? Si A kaget, ada orang lain yang merasa sama. Percikan harapan pun muncul, harapan kalau hidup gak harus kayak gini. Lalu mereka mulailah memiliki hubungan rahasia. Di dunia fiktif ini, hubungan pribadi yang tulus saja dianggap ancaman. Karena negara ingin warganya mencintai negara dulu, baru orang lain. Jadi cinta si A dan si B ini adalah bentuk pemberontakan kecil. Ini bukan literally cinta ya, tapi sebagai pertemanan gitu aja sih sebenarnya. Bukan pemberontakan besar, cuma hal-hal kecil. Diskusi tentang masa lalu, mempertanyakan propaganda, berani menyimpan benda lama yang dianggap ilegal. Hal kecil gini aja bisa bikin orang dituduh subversif. Makin lama si A merasa dunia ini terlalu sempit. Dia mulai percaya bahwa kebenaran bukan yang pemerintah bilang, tapi dunia itu tidak suka warga yang mulai punya pikiran. Pada akhirnya si A dan si B ketangkep, bukan karena mereka bodoh, bukan juga karena mereka provokatif, tapi karena sistemnya memang dirancang untuk ngejar siapapun yang punya pikiran berbeda. Di ruang interogasi, yang mereka hancurkan bukan cuma tubuh, yang paling penting, pikiran. Ada teknik untuk bikin seseorang ragu pada memorinya sendiri, percaya pada hal yang sebenarnya salah, melihat 2 ditambah 2 sama dengan 5 kalau pemerintahnya bilang begitu. Bayangin aja dulu gimana rasanya hidup di dunia yang memaksa kamu menganggap salah sebagai benar. Ya, akhir cerita itu si A luluh, dihancurkan sampai dia nggak punya kehendak lagi. Sistem menang lagi.
Ya, sekarang kita masuk ke inti yang paling berguna untuk kita. Kita nggak ngomong negara tertentu, kita ngomongin pola ya pengamat 13. Yang pertama, pengawasan. Pengawasan itu tricky. Awalnya buat keamanan, lama-lama bisa jadi alat kontrol. Yang kedua ada bahasa. Jika bahasanya dipersempit, wacana kritis makin sulit muncul. Contoh sederhananya di Indonesia, kata-kata baru muncul, frasa tertentu dipolitisasi, lalu istilah dipakai sebagai senjata. Itu semua mempengaruhi cara kita berpikir. Lalu yang ketiga ada arus informasi. Kalau berita gampang diputar ulang, direvisi dan direframe, maka kebenaran jadi cair. Di cerita si A, sejarah dihapus dan diganti sesuka sistem. Kita pun harus waspada pada pola semacam itu. Yang keempat ada ketakutan kolektif. Ketika masyarakat lebih takut bertanya daripada salah, kita sedang ada di jalan yang gelap. Yang kelima ada kemanusiaan. Di tengah semua itu, selalu ada ruang kecil buat manusia, seperti kasih sayang, memori, percakapan, solidaritas, dan hal-hal itu yang paling ditakuti oleh sistem totaliter manapun. Sekali lagi, ini bukan tuduhan, ini ajakan berpikir kritis. Paralel yang bisa kita ambil ketika opini publik mudah diatur lewat viral-viral tertentu, itu pola. Ketika muncul istilah baru yang dipakai buat membungkam suara kritis, itu juga pola. Ketika sejarah masa lalu ditafsir ulang tanpa diskusi akademik, itu pun pola. Ketika warga takut berpendapat, itu juga pola. Semua ini bukan berarti kita hidup seperti di dunianya si A ya. Tapi secara fiksi, di atas mengajarkan, kita harus waspada terhadap gejala awal. Ya, pengamat 13, kisah si A mungkin fiksi, tapi polanya nyata. Di banyak negara, di banyak masa. Pelajaran dari kisah ini sederhana tapi penting. Jagalah kemampuan berpikir kritis. Jangan biarkan bahasa dipersempit. Hargai perbedaan pendapat. Rawat sejarah yang jujur. Dan yang paling penting, jangan berhenti bertanya. Karena ketika manusia berhenti bertanya, disitulah sistem mulai menang sepenuhnya. Ya, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Silahkan like, berikan komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe. Sampai bertemu di video lainnya.